وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة الذي لا يستجاب لها. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala memanjakan kita. Allah ta'ala memilih kita berkumpul di tempat mulia, di waktu mulia, insyaallah dihadiri oleh orang-orang mulia, mengagungkan manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita pulang meninggalkan majlis ini melainkan Allah ta'ala memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita berkumpul di tempat ini karena kita rindu sama Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan malam hari ini wajah-wajah kita sedang diperhatikan Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad senyum bergembira memandang wajah-wajah kita. Bagaimana tidak, sedangkan kita yang berkumpul di dalam maidahnya Nabi. Ini kita yang ngumpul dikumpulkan di dalam jamuannya Nabi. Kita yang berkumpul menerima hidangan dari Nabi. Kita yang berkumpul adalah orang-orang yang dipilih Nabi untuk hadir. Ketahuilah, dulu tatkala Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah menuju Madinah, itu di Madinah Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ketika beliau sedang istirahat, datang anak-anak kecil, wanita-wanita kecil usia 5 tahun sampai 10 tahun, itu bawa hadrah, bawa samrah. Bawa hadrah, mereka ngumpul di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian mereka menandangkan syair seraya mengatakan, nahnul jawarih min bani Najjar ya habbaza Muhammad ahsan minjar. Kami gadis-gadis kecil dari Bani Najjar, kami gembira Nabi Muhammad jadi tetangga kami. Madinah sama Bani Najjar itu jaraknya enggak jauh. Datang mereka ke Madinah pengen nyambut Nabi, main hadrah, memainkan samrah, mengumandangkan syair sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini. Maka ketika mendengar syair-syair tersebut, Nabi Muhammad bangun dari tempat duduknya. Nabi Muhammad tersenyum. Nabi buka pintu, Nabi lihat itu gadis-gadis kecil senyum ngelihat wajahnya Nabi. Maka Nabi bertanya, wahai gadis kecil, apa yang kalian lakukan? Ini anak kecil jawab, ya Rasulullah, kami senang engkau pindah kemari ya Rasulullah. Ya Rasul, kami mengumandangkan syair, kami bersolawat karena kami cinta kepada engkau. Lihat, kecintaan gadis kecil tersebut dibalas oleh Nabi Muhammad dengan samudra cinta yang sangat besar. Apa kata Nabi? Wallah anna qalbi yuhibbukum. Demi Allah, kata nabinya, aku lebih cinta kepada kalian. Ini kita malam bergadang, ini malam kita ngumpul, kita datang ke tempat ini, kita main hadrah, kita baca salawat. Besok di yaumul kiamat ditanya kita, untuk apa kalian berkumpul di Talun? Mudah-mudahan jawaban kita sama percis sama jawaban gadis kecil Bani Najjar. Kita cinta sama Nabi Muhammad. Kita datang ke tempat ini karena kita rindu sama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan jawaban Nabi sama kepada gadis kecil Bani Najjar. Apa jawaban Nabi? Aku pun cinta kepada kalian. Allah, kalau orang udah dicinta sama Nabi dan mencintai Nabi, demi Allah beruntung dia dunia wal akhirah. Nggak ada orang selamat, nggak ada orang mulia, nggak ada orang bahagia melainkan orang yang ngikutin Nabi Muhammad. Tapi nggak ada orang yang sial, siapapun, mau jabatannya tinggi, mau kedudukannya tinggi, mau hartanya banyak, tapi dia nggak kenal sama Nabi, demi Allah hidupnya sempit, hidupnya sumpek. Tapi orang kalau udah cinta sama Nabi, nggak tahu rasa lapar.
Orang kalau cinta sama Nabi nggak tahu rasa sedih. Orang kalau cinta sama Nabi anti galau. Orang kalau udah cinta sama Nabi hidupnya bahagia. Kenapa demikian? Dalam ilmu tauhid dikatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna famil anishigag. Orang kalau mau selamat, mau mulia, ikutin Nabi. Tapi kalau orang udah keluar dari jalannya Nabi sedikit aja, maka dia akan memperoleh kehinaan di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itu para sahabat mengatakan dulu ketika di kota Mekah kami dimusuhi, kami diintimidasi, kami dizalimi, bahkan nyawa kami dihalalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai saat itu orang muslim dibaikot, dimusuhi, gak ada makanan yang masuk ke kampung-kampung orang Islam. Itu para sahabat kelaparan, mereka kehausan, sampai tidak sedikit di antara mereka yang memakan dedaunan. Saking laparnya mereka para sahabat Nabi. Itu para sahabat mengatakan, ketika kami lagi lapar banget, ketika kami sholat berjamaah sama Nabi, kami mandang wajah Nabi, lapar kayaknya hilang aja. 3 hari nggak makan, 4 hari nggak makan, ngelihat wajahnya Nabi, lapar hilang. Yang lagi kehausan, ngelihat wajahnya Nabi, hausnya hilang. Man ra'a wajhaka yas'ad. Orang kalau lihat wajah Nabi senang aja hidupnya. Tapi kalau sahabat bilang, kalau kami sehari nggak ketemu Nabi, sial kami. Kalau sehari kami nggak ketemu Nabi, sumpah kami. Ada satu anak kecil namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini Sa'labah ini tiap hari tinggalnya di rumah Nabi. Orang tuanya tahu, ini Sa'labah kalau bangun tidur nongkrongnya di rumah Nabi. Tiap hari sama Nabi, ngurusin kebutuhannya Nabi. Ini sahabat bingung. Sa'labah kalau disuruh sama Nabi, diutus sama Nabi, balik nak pang tereh-tereh nak, kata orang Sundanya tuh. Pulangnya cepet, ngebut. Kalau Nabi nyuruh Sa'labah belanja, lari, balik lagi dia. Sahabat lain bilang, ya Sa'labah, kamu lari-larian ngapain? Sa'labah jawab, sebentar aja pisah sama Nabi, sedih banget. Kalau disuruh Nabi ke warung, bahasanya disuruh Nabi ke warung, bawaannya pengen buru-buru balik lagi. Kenapa? Pengen buru-buru ketemu lagi sama Rasulullah. Subhanallah. Ini Sa'labah bilang, selama saya tinggal di rumah Nabi, Nabi gak pernah marah. Nabi tuh gak pernah marah. Pernah teman saya nih yang tinggal bareng sama saya di rumah Rasulullah, ada seorang anak Yahudi. Jadi ada anak kecil Yahudi numpang di rumahnya Nabi tinggal. Yahudi gak beriman sama Allah, gak beriman sama Rasulullah, tinggal di rumah Nabi, maka tinggal sama Nabi. Ini teman saya nih pernah disuruh sama Nabi. Yang namanya anak kecil, kalau disuruh kadang-kadang di tengah jalan ketemu temannya, lupa. Ini anak kecil, dia datang, dia berangkat, di tengah jalan ketemu teman mainnya, keasyikan dia main. Nabi nyusul, dicariin sama Nabi. Ketika Nabi nyari, ngelihat dia lagi main, itu Nabi Muhammad pegang matanya dari belakang, dipeluk sama Nabi dari belakang. Ini anak kecil Yahudi, dia tahu, ini tangan siapa yang paling lembut? Tangannya Rasulullah. Nggak ada tangan yang paling lembut, tangannya Nabi. Kal harir, tangannya Nabi itu lebih lembut daripada sutra. Dipegang, udah dipegang dia tahu ini wanginya wangi Nabi. Sebab Nabi itu keringatnya harum. Ummu Salamah pernah Nabi nginep di rumahnya tuh, keponakannya Nabi, keponakan dia. Itu Nabi nginep di rumahnya tuh. Ketika siang Nabi lagi istirahat, keluar peluh keringat, diambil sama Ummu Salamah. Itu keringat diambil, dimasukin botol. Apa kata Ummu Salamah? Kalau ada nikahan keponakan, kalau anak saya mau nikah, nggak perlu lagi cari minyak wangi dari Persia, cukup aroma keringatnya Rasulullah, jadi minyak wangi mereka. Subhanallah. Ini anak kecil dipeluk sama Nabi, digesek-gesek palanya. Siapa nih? Siapa nih? Nabi Muhammad bilang, kemana kamu? Ya Rasulullah, minta maaf. Nabi senyum, diusap kepalanya. Padahal ini anak Yahudi. Singkat cerita, sebelum ini anak meninggal, Nabi datang ke rumahnya. Nabi silaturahmi, dilihat nih anak sakit. Orang tuanya ngelihat Nabi datang cemberut aja. Nabi nangis. Maka Nabi bilang, ya gulam, wahai anak, aslim fataslam, masuk Islam kamu. Ini anak kecil mau ngucapin 2 kalimat syahadat, dia lihat bapaknya takut.
Bapaknya Yahudi. Dilihatin bapaknya. Bapaknya ngelihat kasih sayang Nabi. Maka bapaknya bilang, ati Abul Qasim, taat kamu sama Abul Qasim. Maka nih anak ngucapin 2 kalimat syahadat. Meninggal, Nabi senang banget. Senang Nabi. Kenapa Nabi senang? Kata Nabi, satu orang selamat daripada api nerakanya Allah. Nabi diutus sama Allah pengen nyelamatin orang. Ada orang maksiat, diselamatin. Ini kita baru ngaji seminggu, betantang betenteng. Ngelihat orang salah dikit, udah ahli neraka nih orang musuhin. Nggak boleh. Ada orang nggak bener dikit, ada orang zalim, zalimin lagi. Nggak boleh. Akhirnya tambah jauh dari Allah. Orang kalau tambah jauh dari Allah, berarti misinya kamu misinya syaitan. Sebab syaitan pengen bikin orang nyungsep ke api nerakanya Allah. Tapi Nabi Muhammad diutus, itu orang yang di jurang api neraka dievakuasi, diselamatin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diselamatin sama Nabi. Maka ketika ini anak meninggal, Nabi nangis, Nabi senang. Pas pulang Nabi ngelihat jenazah muslimah, ada perempuan baru masuk Islam meninggal. Ketika ini perempuan meninggal, Nabi gembira. Nabi jalan lagi, ada jenazah orang Nasrani. Ketika lihat jenazah orang Nasrani, Nabi nangis. Sahabat bingung, ngahuleng sahabat. Ya Rasul, tadi anak kecil baru masuk Islam meninggal, kok kamu senang? Ya Rasul, perempuan muslimah meninggal, kok kamu senang? Tapi kok itu ada orang Nasrani meninggal, kok kamu malah sedih? Kok kebalik? Apa kata Nabi? Yang 2 selamat dari api neraka, yang 1 dia kecemplung ke api nerakanya Allah. Nabi sedih kalau ada orang meninggal kafir. Nabi sedih kalau orang meninggal dalam keadaan munafik. Nabi sedih orang meninggal dalam keadaan zalim, dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi diutus oleh Allah mengevakuasi semua manusia. Yang zalim jadi orang baik, yang kafir jadi muslim, yang jauh jadi dekat. Hadza Nabi besar Muhammad. Kalau kita kagak, yang zalim jadi tambah zalim, yang gak bener jadi tambah gak bener. Ngelihat orang mabok, kita ngelihat dia lagi mabok, siak tebener siaknya. Nu gelok-gelok ge eleh ku siak mah cenah. Mabok. Ini orang bukan kesentuh hati, tambah takut dia akhirnya. Tambah kesel. Atau kita mau ke masjid lihat pemuda lagi nongkrong. Jang, siap ke sholat. Bahasa kasar keluar dari mulut kita. Akhirnya tuh pemuda sakit hati, boro-boro dia ke masjid. Yang ada udah gak ke masjid, dia benci sama kita akhirnya. 2 dosa kita bikin. 2 dosa kita bikin. Tuh lihat Nabi kita Muhammad. Ini Sa'labah bin Abdurrahman, anak kecil. Dia cinta sama Nabi. Dia tinggal di pesisir kata Mekah. Satu kali Sa'labah lagi nongkrong depan rumahnya, lagi ngasuh, nyender depan rumahnya. Zaman dulu kamar mandi nggak ada pintu, jadi ditutup sama pelepah kurma. Nggak sengaja ketiup tuh pintu. Nggak sengaja dia lihat ada betis perempuan. Nggak sengaja lihat betis perempuan. Ketika dia lihat betis perempuan, dia nangis kencang-kencangnya. Dia ucak-ucak matanya, ya Allah, ini mata saya berbuat dosa. Kira-kira pantas gak mata saya lihat Rasulullah? Umur 5 tahun. Mata saya ngelihat yang haram, saya takut mau ketemu Nabi. Ini Sa'labah yang tiap hari nongkrong di rumah Nabi, dia ngilang dari rumahnya Nabi. Gak sengaja lihat betis perempuan. Akhirnya dia pergi ke gunung, dia malu, dia nangis, dia merenung di gunung. Maka Nabi nanya sama sahabat, wahai sahabat, kemana adikku Sa'labah? Nabi lihat, Sa'labah kemana, dicari sama Nabi. Sahabat bilang, nggak tahu ya Rasulullah, coba kamu ke rumahnya periksa. Ibunya bilang, wahai sahabat, orang gak kerneangan kemana Sa'labah cina. Saminggu terbalik-balik. Maka sahabat menyebar mencari Sa'labah. Sayyidina Umar nyari ke gunung, ada pengembala kambing. Wahai pengembala, kamu lihat gak anak kecil mukanya ganteng, senyum, riang anaknya? Gak ada. Ada juga anak kecil tinggalnya di atas gunung, cuman mukanya cemberut, sedih kayaknya tuh. Mahnya ge Sa'labah. Kata Sayyidina Umar, ngilangin penasaran daripada gak sama sekali. Mana tuh anak kecil? Tungguin, nanti sore dia turun dari gunung, dia bawa botol, dia minta susu, dia naik lagi ke atas gunung. Ya udah saya tungguin. Jangan, dia nggak mau ketemu orang.
Dia malu ketemu orang. Kalau kamu mau lihatnya anak kecil, kamu ngumpet. Sayyidina Umar bilang, ada apa? Maka Sayyidina Umar ngumpet. Sore hari dia lihat anak kecil datang dari gunung. Pas dipandang wajahnya, benar Sa'labah bin Abdurrahman. Dikejar sama Sayyidina Umar, lari Sa'labah. Jalankan orang setan aja takut sama Sayyidina Umar. Takut Sa'labah. Dipeluk sama Sayyidina Umar. Ayo mau kemana ente? Ampun ya Amirul Mukmin, minta maaf. Dia bilang tuh, kamu kenapa lari? Saya malu. Kenapa malu? Saya habis bikin dosa. Dosa apa? Seminggu lalu saya nggak sengaja lihat betisnya perempuan. Saya mau ketemu Nabi, saya malu banget. Kira-kira pantas gak mata saya ngelihat Rasulullah? Nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Ya udah, kalau kamu nggak mau ketemu Nabi, kamu pulang. Ibu kamu khawatir. Baik, saya pulang karena ibu saya. Pulang Sa'labah, di rumahnya dia sakit. Maka Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, Sa'labah udah pulang. Mana dia kok kemari? Lagi sakit ya Rasulullah. Ya sudah, biar kita yang datang ke rumahnya. Akhlaknya Nabi. Yang muda sakit didatengin. Tetangga sakit didatengin. Yang muslim, yang non muslim dijenguk sama Nabi Muhammad. Yang zalim dibawain hadiah sama Nabi Muhammad. Yang musuhin dideketin sama Nabi Muhammad. Lihat, Nabi datang ke rumah Sa'labah. Sampai di rumahnya Sa'labah, itu Sa'labah ngeliat Nabi yang datang, tutup mata dia, namanya anak kecil tuh, tutup mata dia. Maka Nabi bilang, ya Sa'labah, buka mata kamu. Enggak mau. Ya Sa'labah, lihat wajahku. Enggak mau ya Rasulullah. Kenapa? Saya habis bikin dosa yang besar. Apa yang kau kerjakan? Malu ngomongnya pun. Maka saat itu turunlah firman Allah, fa innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang taubat, dan Allah mencintai hambanya yang mau bersuci. Emang dosa apa sih Sa'labah? Saya nggak sengaja lihat betisnya perempuan. Ya Rasul, saya minta ampun kepada Allah, saya bertaubat ya Allah. Ya Sa'labah, sekarang Allah menerima taubat kamu. Ya Rasul, saya masih takut. Takut kenapa lagi? Kan udah diampuni nama Allah. Allah berikan kabar gembira kepada engkau. Allah cinta kepada hamba yang bertaubat. Apa cek Sa'labah? Dengerin Sa'labah ngomong apa? Anak kecil umur 5 tahun ngomong apa? Ya Rasulullah, saya nggak takut neraka. Ya Rasulullah, saya nggak kepengen surga. Terus apa yang kamu minta? Yang saya pengen ya Rasulullah, di surga nanti ketemu sama engkau. Naon cek sahabat, berandai-andai lamun di neraka ayat Rasulullah, orang milih neraka ketimbang surga. Para sahabat Nabi, para aulia wa salihin, mereka enggak mengidam-idamkan surga. Yang mereka idamkan, surga tidak ada artinya illa ligauni hibbi wa khayyama. Kata sahabat Nabi, kami enggak peduli surga, enggak takut neraka, tapi yang kami pengen kumpul kami bersama Nabi besar Muhammad besok. Nggak ngarep neraka, nggak takut neraka, nggak pengen surga. Yang dipengen apa? Kebersamaan sama Nabi besar Muhammad. Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengarang maulid Nabi, tujuannya apa? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Tujuannya apa? Ingin menambah rasa cinta kita sama Nabi besar Muhammad. Ahibah yang dimuliakan oleh Allah, ini Sa'labah, dia taubat. Ketika dia taubat, apa kata Nabi? Ya Sa'labah, al-mar'u ma'aman ahab. Orang bakal dikumpulkan bersama yang dicintainya. Saking senangnya Sa'labah, dia meninggal di pangkuannya Rasulullah. Umur 5 tahun meninggal di pangkuannya Nabi. Subhanallah, saking besar cintanya sama Nabi. Ahibah yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau mau ngomong panjang lebar nggak mungkin. Ya banget tunduh jeung banget lapar kabeh ya. Habib mah mau alami, dah terbiasa begadang. Habib mah dicarekan ku Umi. Nggak biasa malam-malam. Habib sedikit saja, tapi yang penting dipahamin. Ya, yang penting dipahamin. Habis ini kita bakal dengerin nasihat dari Kiai Haji Salimul Afif ya. Ini yang paling penting, yang terakhir dari permasalahan cinta tadi. Habib Ali Habsyi bilang, orang ngayakkeun maulid Nabi tujuanna naon? Ngadain maulid Nabi tujuannya apa? Sekedar rame-ramean? Sekedar ngumpulin orang? Enggak. Tapi kita ngadain maulid Nabi, bagaimana caranya? Ini Kampung Talun tujuannya untuk menggembirakan Rasulullah. Enggak cuman menggembirakan Nabi ya Habib,
Mudah-mudahan asbab maulid Nabi nih pada malam hari ini, nih malam kita bisa mimpi Rasulullah. Saya mau tanya, kira-kira umur kita berapa? Udah mimpi Nabi belum? Ya Rob, mudah-mudahan nih malam kita bisa mimpi Rasulullah. Hadirin, di Hadramaut, tempat kita belajar dulu di Hadramaut, itu di Hadramaut anak umur 5 tahun sudah mimpi Rasulullah. Hampir setiap anak kecil ditanya udah mimpi Nabi belum? Sudah. Sebab kenapa? Setiap hari ditanya sama orang tuanya, Jang umur kamu berapa? Sekian pak, nges mimpi Nabi encan? Belum. Besok ditanya lagi, nak udah mimpi Nabi belum? Belum. Hari ketiga ditanya lagi, nak udah mimpi Nabi belum? Belum. Kalau ada seorang anak usia balik di Hadramaut, usia balik tapi belum bermimpi Nabi, maka orang tuanya taubat nangis sama Allah. Ya Allah, musibah apa yang menimpaku, makanan apa yang aku berikan, pendidikan apa yang aku ajarkan, pemahaman apa yang ada di benaknya dia. Usia balik belum bermimpi Nabi Muhammad. Tapi di Hadramaut jarang, rata-rata anak-anak sudah mimpi Rasulullah. Yang lebih hebatnya lagi, Al-Habib Ali Habsyi yang barusan kita baca maulidnya, beliau nggak cuma mimpi Nabi, tapi beliau pernah bertemu Nabi Muhammad. Beb, Nabi kan udah meninggal Beb, beda zaman sama zaman Habib Ali Habsyi Beb. Kok bisa ketemu Nabi Beb? Mau tahu nggak? Orang dulu kalau baca maulid Nabi, dia menyaksikan Nabi datang. Ada kita punya guru Aang Nuh Mamak Gentur di Cianjur ya. Aang Nuh Mamak Gentur, kiai-kiai terdahulu, salafus soleh kita dulu. Itu kalau baca maulid dari awal sampai akhir dia nyaksikan Nabi Muhammad datang. Di Hadramaut berapa banyak ulama kermarhaba, ya Rabbi salli ala Muhammad, jatuh. Di Hadramaut waktu kita belajar tuh, kita orang tua kita tuh di sana tuh ketika baca maulid ya Nabi salam alaika, jatuh. Ketika baca tala'al badru alaina, jatuh. Subhanallah. Ditanya, kenapa kamu pingsan Beb? Ya Allah, barusan saya ngelihat Rasulullah hadir di majelis saya. Habib Ali Habsyi punya ibu, ibunya bilang, nak sini, ya Ali sini. Iya Mi, berapa umur kamu? 7 tahun Mi. Udah ketemu Nabi belum? Encan, sialain anak orang cenah. Habib Ali yang baru kita baca maulidnya, umur 7 tahun dibilang kamu bukan anak saya. Nangis. Ya Umi, kenapa gak mau ke saya anak? Gak mungkin, anak saya gak ketemu Nabi. Kata ibunya, pendidikan seorang ibu. Ibu zaman sekarang didikannya apa? HP, sinetron, gosip, namimah, ngobrol aurat. Ada gak di rumah kita Rasulullah? Tanya diri kita. Maulid Nabi diadakan tiap hari di Sumedang ini nih. Undangan gak habis-habis di Sumedang ini. Ulamanya, umaroknya, masyarakatnya, semua aparatnya, ormasnya, organisasinya ngadain maulid Nabi. Ngan heran, kalau kita pulang dari maulid Nabi, pulangnya tangan kosong. Tapi saya pengen pulang dari sini kita pulang bawa besek. Apa beseknya? Kita pulang bawa Rasulullah ke rumah kita. Lihat, Habib Ali bilang, Umi, aneh anak siapa kalau begitu? Nggak tahu. Pergi kamu pesantren, nyantri pesantren. Di pesantren ngadu sama gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Lattas. Beb, aneh nggak pengen ketemu sama Rasul. Aneh nggak dianggap anak sama umi ana. Kalau ente pengen ketemu Nabi, hubungkan hati ente sama Nabi. Baca sholawat yang banyak. Habib Ali sehari umur 7 tahun baca sholawat nggak banyak, cuma 20.000 kali. Sehari 20.000 kali baca sholawat sama Nabi. Malamnya mimpi Rasulullah. Habib Ali gembira, dia pulang. Umi, aneh anaknya Umi, udah ketemu Nabi. Sudah, di mana? Di mimpi. Bukan, kamu bukan anak saya. Kenapa? Kalau anak saya bukan mimpi, kalau mimpi belum, dia bilang tuh. Kalau udah ketemu Nabi secara yaqadhah, secara langsung, baru kamu anak saya. Habib Ali umur 15 tahun sudah bertemu sama Rasulullah. Baru dia karang Maulid Simtud Durar. Tujuannya apa? Menumpahkan cintanya sama Nabi. Kita umur berapa sekarang ya? Udah mimpi Nabi belum? Udah mimpi Nabi belum? Jangan bilang belum. Malu ngomongnya juga. Jangan ngomong belum, malu ngomongnya juga. Ya Allah, Habib, kok saya nggak mimpi Nabi? Kenapa sebabnya Beb? Katanya kalau dibaca maulid Nabi Rasulullah datang, kok saya nggak ngelihat Beb? Iya, mata kalau nggak bisa lihat matahari. Ada hijab antara kita sama Nabi. Apa hijabnya? Dosa kita.
Apa hijabnya? Durhaka sama orang tua. Apa hijabnya? Makanan yang haram. Apa hijabnya? Ngegosipin orang. Apa hijabnya? Mutuskan tali silaturahmi. Apa hijabnya? Nonton maksiat. Apa hijabnya? Mengadu domba orang. Apa hijabnya? Setiap dosa, semakin banyak dosa yang kita kerjakan, ada hijab antara kita sama Nabi besar Muhammad. Maka ini malam kita taubat sama Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kalau Engkau memanjakan kami berkumpul di tempat ini ya Allah, maka kami minta berkat maulid Nabi ya Allah, bersihkan mata kami dari yang haram, bersihkan pendengaran kami dari yang haram, bersihkan hati kami dari keburukan ya Allah. Ya Rabb, wahfadhil qalba ayyulimma bi syaitan wan nafsa wal hawa wad daniyah. Lindungi hati kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah daripada kecintaan terhadap dunia yang berlebihan ya Allah, kecintaan terhadap kedudukan, kecintaan terhadap jabatan ya Allah. Jauhkan dari hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kemurkaan Engkau ya Allah. Bimbing kami, pelihara kami, jagalah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini merasakan hidangan Nabi besar Muhammad, maka jangan sia-siakan kami yang hadir ya Allah. Pandang wajah kami ya Allah, perhatikan wajah kami ya Allah. Pandanglah dengan pandangan rahmat-Mu, dengan pandangan kasih sayang-Mu, dengan pandangan ampunan-Mu, dengan pandangan ridha-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Berapa banyak saudara kami, sahabat kami, kerabat kami di kota Sumedang ini ya Allah. Mereka umat Nabi yang belum merasakan rindu kepada Nabi ya Allah. Dekatkan mereka yang jauh ya Allah. Dekatkan mereka yang jauh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pemuda-pemudi di Sumedang ini ya Allah menjadi orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad, yang merindukan Nabi besar Muhammad, yang mengidolakan Nabi besar Muhammad. Jangan ada di hati mereka kecintaan kepada kaum kafir, kepada idola-idola yang buruk ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau anak kami mencintai orang yang salah, maka kehidupannya akan salah ya Allah. Ya Allah, jaga hati anak-anak kami ya Allah, jaga hati pemuda-pemudi kami ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah dari pemikiran barat, dari pemikiran kafir, dari pemikiran orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Sumedang kota Sayyidina Muhammad. Jadikan Jawa Barat ini menjadi orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad. Ya Allah, selama ini cinta kami hanya sekedar pengakuan, cinta kami hanya sebatas di bibir. Ya Allah, usia kami bertambah, waktu kami bertambah. Ya Allah, sudahkah kami bermimpi Nabi Muhammad? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maka jadikan malam ini adalah malam termanis bagi kami, malam terindah bagi kami, malam terbaik bagi kami. Ya Allah, kami ingin bermimpi Nabi besar Muhammad. Jangan Engkau haramkan kami dari Nabi Muhammad, jangan jauhkan kami dari Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan di akhir daripada doa kami, sebagaimana Engkau mentakdir kami berkumpul di tempat ini karena Nabi Muhammad, maka kumpulkan kami besok di yaumul qiyamah bersama Nabi besar Muhammad, bijahin Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan para panitia-panitia yang sibuk dengan acara ini, mudah-mudahan kesibukan mereka, kelelahan mereka digantikan dengan kegembiraan oleh Nabi Muhammad. Yang membantu acara ini dibantu kehidupannya oleh Allah. Yang peduli dengan acara ini Allah pedulikan kehidupannya. Yang memudahkan acara ini Allah mudahkan keadaannya. Yang mendukung acara ini Allah dukung setiap langkahnya. Dan mudah-mudahan yang menyiapkan makanan untuk acara ini akan disiapkan makanan oleh Rasulullah dari tangannya yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kullu jami'an raggad aynaya syauqan wali tayyibata darfata ishqan fa'ataitu ila habibi fa'ada ya qalbu warifkan salli ala Muhammad mu'alaika ya Rasulullah. Ya Nabi Allah
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي يا من جعل حق النذير مقيسا مسبلا سبل الرشاد يا من جعل حق النذير مقيسا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين صلاة بالسلام Hadirin para tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Nagib Al-Madihid Kiai Haji Salimul Apib, wa para pangarsa, para kesepuhan, para tokoh, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, minta ridha bacakan Al-Fatihah. Saya minta Al-Fatihahnya. Saya minta Al-Fatihahnya kepada antum sekalian dengan kerendahan hati, biniat, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga bangsa kita. Allah jaga bangsa kita. Allah jaga bangsa kita dari kaum zalimin, dari kaum munafik. Dan kita minta kepada Allah, Allah persatukan hati kita. Allah bela para ulama kita. Allah lindungi mereka. Khususan Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ridzik bin Husain bin Shihab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul. Wa ila hadratil rasul salatan tusallimuna biha wa tusallim ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqaana wa jiranana wa tusallima buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa madari'ana wa baldati Indonesia ya Rahman ya Rahim. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus permintaan terakhir, minta dibukain jalan karena setelah ini Habib minta izin langsung berangkat lagi ke Bandung. Minta doa dari antum sekalian dan para jamaah jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan mendengarkan mawa'idul hasanah wa ghasaid daripada Kiai Haji Salimul Afif. Kurang lebihnya ani minta ridha, minta maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.